Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aqulu ala hadhil musibah alladhi fi Pemalang, Jawa Al-Wusta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik teman-teman, saudara-saudaraku, kami turut berduka, bersedih atas kekerasan, adu fisik, dan gerakan konfrontatif yang terjadi di daerah Pemalang. Seharusnya semacam kekerasan itu tidak boleh terjadi di antara kita, apalagi di antara saudara-saudara kita sebangsa dan seagama. Namun yang sudah terjadi, terjadilah. Semoga yang masih dirawat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga keluarganya dan saudara-saudaranya diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami berharap kejadian yang semacam itu tidak terulang lagi. Dan semoga pihak yang berwajib mengadili siapapun yang salah dan melakukan kesalahan dalam musibah tersebut. Semoga proses kasus ini berjalan dengan lancar dan semoga diusut secara tuntas sampai ke akar-akarnya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kekerasan apapun bentuknya dan apapun alasannya itu diharamkan oleh agama kita. Dalam Hajjatul Wada, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram
kahurmati yaumikum hadza, yang artinya bahwa sesungguhnya darah, harta, dan harga diri kalian semua diharamkan atas kalian semua. Diharamkan darah, harta, harga diri diharamkan atas kalian semua, sebagaimana haramnya hari ini. Nah, itu sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kami berharap kasus ini tidak akan terulang lagi, apalagi meluas. Kepada semua pihak, kami mohon menahan dirilah. Dan kepada pemerintah, khususnya pihak yang berwajib, usutlah kasus ini secara tuntas dan adil. Dan kepada pemerintah, kami berharap agar dibuat undang-undang khusus untuk dakwah provokatif. Karena saya yakin pemicu dari setiap kerusuhan dan kekerasan itu adalah dakwah provokatif. Di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda tidak pernah melakukan dakwah-dakwah provokatif, walaupun banyak sekali dari kaum munafikin dan orang-orang kafir yang menyakiti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kalangan sahabat juga tidak pernah ada seorang sahabat yang berdakwah provokatif. Dakwah provokatif itu baru muncul di era Khalifah ketiga, masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'alaan. Sehingga dakwah provokatif tersebut mengkudeta Khalifah ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, yang berujung terhadap pembunuhan. Itu disebabkan oleh dakwah provokatif yang pelakunya adalah Abdullah bin Saba yang datang dari Yaman. Banyak para sahabat yang terprovokasi dan banyak kaum muslimin yang terprovokasi sehingga Abdullah bin Saba mampu mengumpulkan para pengunjuk rasa. Gerakan Harokah Inqilabul Askari, itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, gerakan unjuk rasa untuk mengkudeta atau menggulingkan pemerintah yang sah. Jadi, gerakan kudeta, gerakan pemakzulan, gerakan pengunjuk rasa itu
bukan dari agama Islam, bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari para sahabat, akan tetapi pelaku pertama gerakan pemakzulan atau kudeta itu ialah keluar dari lisan Abdullah bin Saba yang datang dari Yaman, tokoh orientalis setengah setan, ya. Karena dengan lisannya dia, Abdullah bin Saba, mampu menyihir kaum muslimin sehingga terkontaminasi oleh hasutan Abdullah bin Saba kepada Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Oleh karena itu kami menyampaikan aspirasi dari bawah kepada pemerintah Republik Indonesia demi keutuhan NKRI, demi kesatuan dan persatuan bangsa yang kita cintai ini, segeralah menyusun undang-undang untuk khusus untuk dakwah, ceramah ataupun pidato, ataupun khutbah-khutbah, agar tidak menyampaikan pesan-pesan dakwah yang berbasis provokasi. Itu di Saudi Arabia sudah berjalan, Bapak pemerintah. Ya. Siapapun yang menyampaikan provokasi, baik itu dakwah, baik itu pernyataan, baik itu artikel, itu pasti diadili. Karena ini adalah gerakan penghancur kesatuan dan persatuan, dan ini adalah gerakan penghancur kedamaian dan ketentraman dalam sebuah negara. Saya yakin di seluruh negara-negara, muslim maupun non-muslim, negara-negara muslim di Timur Tengah, Malaysia, itu pasti negara tersebut mengatur dakwah, khutbah, dan ceramah-ceramah itu. Karena dari sini, dari dakwah-dakwah provokatif ini akan meracuni hati umat dan menanam kebencian dalam hati umat. Sehingga terjadilah perpecahan, terjadilah pertikaian, terjadilah saling serang. Na'udzubillah, bahkan saling bunuh. Jadi ini sudah tidak main-main. Semoga apa yang saya sampaikan, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, mendengarnya dan memerintahkan kepada seluruh menteri-menterinya atau mengusulkan kepada DPR RI untuk segera menyusun undang-undang di dalam menjaga dakwah, pidato, ceramah maupun khutbah, agar tidak ada di dalamnya kalimat-kalimat atau kata-kata provokasi, karena itu dilarang oleh agama manapun. Dilarang. Fitnah wal fitnatu asyaddu minal qatl. La yadkhulul jannata namamun. La yadkhulul jannata qattatun. Dalam Al-Quran sudah jelas. Wailul likulli humazatil lumaza. Jadi dalil-dalilnya sudah jelas. Baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Maupun
pernyataan-pernyataan para ulama. Jadi pemerintah hanya tinggal menyusunnya, dibantu oleh para menteri dan para DPR RI, wabil khusus Menteri Agama, agar ke depan tidak ada lagi para penceramah, para pengkhutbah, dan para pendakwah menyampaikan kata-kata provokasi kepada umat dan kepada rakyat Indonesia. Nggih. Baik, saudara-saudaraku, kembalilah kepada agama dan kembalilah kepada tuntunan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kepada tuntunan para sahabat dan para a'immah, ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kembalilah kepada hitoh, asas dakwah kita ialah rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.